ombaknya semakin lama semakin tinggi pemirsa. Oke pemirsa, sekarang saya berada di Pantai Karanghau. Sekarang sekitar jam 8 malam dan saya menggunakan baju berwarna hijau. Sebenarnya saya menggunakan baju berwarna hijau bukan untuk menantang, karena emang banyak mitos mengatakan bahwa bila memakai baju berwarna hijau di daerah Pantai Karanghau itu katanya berbahaya. Warna hijau merupakan warna kesukaan dari ratu, dan bila ada yang memakai baju berwarna hijau di daerah sini, di daerah Pantai Karanghau sini, itu akan dijadikan tumbal dan akan dijadikan prajurit dari Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Seperti yang pemirsa lihat, sekarang kondisi ombak sedang tinggi ya, air mulai pasang. Di sana saya melihat ada orang yang sepertinya sedang ritual. Tapi memang katanya di daerah jam-jam segini dan hari ini katanya akan ada ritual. Ritualnya itu mereka akan mandi di sumur, katanya untuk mendapatkan jodoh. Saya akan coba maju ya pemirsa. Tapi kayaknya ombaknya semakin lama semakin tinggi ya pemirsa ya. Nah, alasan saya memakai baju hijau karena Kuncen di sini mengatakan bahwa sebenarnya pemakaian baju hijau itu cuma mitos. Wah, ombaknya besar sekali pemirsa, sepertinya. Ombaknya sangat besar sekali pemirsa. Saya akan sedikit mundur. Ombaknya semakin lama semakin naik. Dan orang-orang di sini juga sudah menyuruh saya naik pemirsa. Sepertinya ombaknya semakin lama semakin tinggi pemirsa. Sepertinya memang saya harus menghentikan ekspedisi ini kayaknya. Sekarang saya sudah berada di daerah Pantai Selatan. Saya ingin mengeksplorasi sebuah goa yang bernama Goa Karang Pamulang. Ini tepat di bawah tebing ini, di dalam situ ada goa. Saya akan coba masuk ke dalam untuk mengeksplorasi ada apa aja di dalam. Ya, saya akan mulai pemirsa. Goanya ada di bagian bawah, jadi saya harus turun dari jalan raya tadi. Saya akan turun perlahan-lahan karena agak licin pemirsa. Air juga mulai pasang. Informasi yang saya dapatkan pemirsa, sebenarnya kalau air sedang pasang, airnya itu bisa masuk sampai ke dalam goa. Makanya di bagian sini dipasang tanggul supaya air
dari laut tidak masuk ke dalam. Ini merupakan tanggul pembuat. Ini merupakan tanggul yang dibuat oleh warga sekitar. Oke pemirsa, kita akan masuk ke dalam. Seperti yang pemirsa lihat di sini ya, merupakan tebing atau bebatuan. Dan di bawahnya sini tepat ada sebuah goa yang disebut dengan Goa Karang Pamulang. Oke pemirsa, info yang saya dapatkan di sini, saya harus nyeker atau tidak beralas kaki untuk masuk ke dalam goa ini. Memang goa ini agak sakral tempatnya. Ada sebuah pintu yang dibuat oleh warga sekitar. Permisi. Ini merupakan goanya pemirsa. Seperti yang bisa lihat, di sebelah kiri langsung ada sebuah bilik atau ruangan, dan ini masih pasir pemirsa, seperti yang bisa lihat. Dan di sebelah kanan juga ada ruangan tapi sudah berubin. Dan seperti yang bisa lihat, ini sangat alam sekali karena masih ada batu-batu yang sangat besar. Di sini saya melihat sebuah payung yang untuk ritual sepertinya atau acara adat. Saya akan coba masuk ke dalam pemirsa. Ukuran goanya sangat kecil pemirsa, sehingga saat masuk harus menunduk, dan ada ruangan-ruangan. Di sini juga ada sebuah payung lagi. Kondisi di sini sangat lembab ya pemirsa. Mungkin memang karena posisinya ada di tepi pantai, jadi lantai-lantainya pun juga basah pemirsa. Dan yang seperti yang saya lihat di sini banyak sekali ruangan. Saya akan coba ke kanan dulu. Ada sebuah gayung di situ. Kalau perkiraan saya mungkin dipakai untuk mandi, untuk ritual, mungkin airnya membawa barokah. Dan di sini juga ada seperti lubang ke dalam. Yang saya kaget, misalnya di sini ada ruangannya banyak. Jadi ada seperti ruangan lagi, yang tangga di sini satu. Dan memang harus berhati-hati pemirsa. Ini sangat pendek pemirsa. Di atas saya langsung ada batu. Saya harus benar-benar jongkok. Kalau yang saya dengar pemirsa, memang kenapa di sini dibuat sangat pendek. Analoginya memang dibuat pendek agar kita masuk ke dalam secara sopan, nunduk, sehingga kita menghargai apa yang ada di dalam goa ini. Kalau saya rasakan di sini bisa sangat pengap sekali, agak susah untuk bernafas. Orang katanya goa ini memang dibuat oleh alam sudah beribu-ribu tahun dari deruan-deruan ombak yang perlahan-lahan mengikis bebatuan di sini sehingga akhirnya terbentuklah goa ini, pemirsa. Memang katanya tempat ini dijadikan orang untuk mencari rezeki, mencari jodoh, dan yang lain-lain. Sehingga banyak orang yang datang ritual ke sini untuk mencari itu semua. Dan kalau pemirsa lihat di bagian dalam, sepertinya saya tidak boleh masuk misal ke bagian dalam lagi karena di depan sini ada dupa juga. Di bagian dalam itu ada batu-batu yang bentuknya unik pemirsa. Kalau pemirsa lihat, saya melihat seperti ada panggung kecil yang di tengahnya ada, mungkin kalau saya gambarkan ya pemirsa, itu seperti orang yang sedang duduk
Saya nggak tahu itu ukiran atau apa, tapi bentuknya seperti muka pemirsa. Dan di sebelah kanannya, kalau yang saya lihat itu bentuknya seperti binatang malah pemirsa. Seperti yang pemirsa lihat di sini ada tulisan-tulisan. Ada tulisan-tulisan di sini, mungkin orang-orang yang meminta rezeki ke dalam sini. Mereka meninggalkan kertas yang mereka tulis sendiri, berisi nama dan permintaan-permintaan mereka pemirsa kalau saya lihat. Kalau yang saya dengar goa ini panjangnya ke dalam sekitar 40 meter walaupun belum diukur secara benar, tapi perkiraan warga di sini goa ini ukurannya sampai 40 meter ke dalam. Dan kalau misalnya di sini ada ubin ini merupakan pemberian dari orang yang ziarah ke sini sebagai bentuk rasa terima kasih atau menghargai leluhur-leluhur yang ada di sini. Oke pemirsa, sepertinya itu saja seluruh isi dari Goa Karang Pamulang ini. Saya akan coba keluar lagi pemirsa. Seperti yang bisa lihat, memang di sini saya tidak bisa berdiri secara penuh, saya harus menunduk. Karena memang ukuran dari goa ini yang kecil. Dan banyak sekali sebenarnya ruangan-ruangan yang saya tidak mengerti fungsinya untuk apa. Oh, di sini sepertinya ada bekas bakaran-bakaran dupa juga yang saya lewatkan di sini sepertinya. Di situ juga ada. Mungkin memang di sini juga dijadikan tempat ritual orang-orang. Ya pemirsa, kalau bisa dengar nafas saya memang terasa pengap sekali. Terasa pengap sekali di sini. Karena dari itu saya agak sulit bernafas. Oke, saya akan keluar. Dan di pintu masuk pun juga ada tempat harus menunduk. Oke dia. Oke pemirsa. Pemirsa, saya di sini ada sebuah ruangan. Saya baru sadar. Ada ruangan yang dikunci. Seperti di dalam saya melihat sajadah pemirsa. Mungkin tempat ini digunakan orang-orang untuk beribadah, seperti sholat di sini. Makanya ada banyak sajadah di sini. Tapi ruangannya dikunci dan sepertinya memang cuma segitu aja ruangannya pemirsa, tidak ada pintu masuknya ke dalam. Di depan sini juga banyak karpet, mungkin digunakan untuk ibadah atau gimana. Oke pemirsa, sekian merupakan eksplorasi saya di Goa Karang Pamulang ini, yang bentuknya sangat unik. Masih ada tebing di sini, masih ada pohon di atas sini. Kalau pemirsa bisa lihat, masih ada banyak sekali tanaman-tanaman, tapi di situ ada sebuah goa. Dan tempat ini katanya akan dijadikan sebuah musola untuk beribadah, biar bisa dekat langsung dengan goa di dalam sini. Oke, itu dia pemirsa eksplorasi saya di Goa Karang Pamulang.